Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudari. Tuhan Yesus, Tuhan, kami perlu diri-Mu. Firman adalah diri-Mu sendiri. Oh Tuhan Yesus, biarlah firman Allah yang disampaikan menjadi diri-Mu yang teralir ke dalam kami, yang bertambah di dalam kami, menjadi terang manusia di dalam kami, memimpin kami. Oh Tuhan Yesus, khususnya agar kami dapat menjadi pemberita-pemberita Injil, menurut apa adanya kami. Tuhan berkati sore hari ini. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita lihat slide yang pertama. Jadi ini adalah topik kita ya. Konsep keselamatan. Bukan hanya keselamatan, tetapi keselamatan menurut kedaulatan Allah. Baik, jadi saudara-saudari, beban ini sebetulnya saya ambil dari FKKP minggu kelima, buku yang lalu ya. Itu yang judulnya Hidup dalam Realitas Kerajaan Allah, minggu kelima. Yang judul di minggu itu adalah Hidup di bawah kedaulatan Allah dan menurut belas kasihan Allah. Ada satu frase penting, nah ini, bagi kita melihat visi kedaulatan Allah. Sekarang mungkin saudara-saudari belum menyadari kepentingannya. Tetapi percayalah, penting bagi kita melihat visi kedaulatan Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup di bawah kedaulatan Allah. Sebab ada banyak orang Kristen yang hidupnya tidak di bawah kedaulatan Allah, tetapi dalam usahanya sendiri. Sehingga penuh dengan kekhawatiran tanpa ketenangan. Dan kalau kita bisa melihat perkara ini, kita bisa memberitakan juga kepada orang-orang bahwa mereka harus hidup di bawah kedaulatan Allah. Ini sasarannya. Dan menurut belas kasihan Allah. Jikalau kita menjadi orang yang sedemikian, hidup kita akan tenang. Ya. Jadi ini saya cuplik sedikit, cukup panjang sebetulnya. Ya, bahwa kedaulatan Allah di sini mengacu kepada otoritas, kuasa, kedudukan Allah yang tidak terbatas. Kata tidak terbatas ini berarti tidak bisa dihalang-halangi oleh apapun, tidak bisa. Dan dalam kaitannya sekarang kita mau melihat perkara kehendak bebas manusia. Apakah kehendak bebas manusia bisa menghalangi Allah? Tetapi di sini dikatakan otoritasnya tidak bisa terbatasi. Dan kita harus bisa melihat ini. Karena banyak sekali orang Kristen yang mengandalkan kehendaknya untuk hidup mengikut Tuhan. Sebagai sang berdaulat, Allah ada apa? Di atas segalanya, di balik segalanya, dan di dalam segalanya. Artinya semuanya ada. Allah nggak pernah tertidur. Allah tetap menyaksikan semua peristiwa, termasuk juga ketika kejatuhan manusia di Taman Eden. Semuanya ada Allah di baliknya. Ya, tetapi kita tidak akan membahas ke sana, cukup menarik, nanti kita akan bahas. Kemudian Allah memiliki kapasitas penuh. Artinya tidak ada yang bisa membuat dia gagal. Ya. Baik. Nah, ini saya tinggalkan ini karena inilah yang akan kita lihat bahwa Allah sang berdaulat ini ada di atas segalanya, di balik segalanya, dan di dalam segalanya. Dan sekarang kita akan melihat kedudukan kehendak bebas.
ya, Anda dan saya punya kehendak bebas. Ya, ada aliran Kristen yang cukup besar percaya bahwa manusia nggak punya kehendak bebas. Gitu. Tetapi kita percaya kita punya kehendak bebas dalam perkara keselamatan. Bukan hanya keselamatan, tapi keselamatan Allah yang berdaulat. Di satu sisi Allah berdaulat, di sisi lain kita punya kehendak bebas. Ini gimana caranya supaya sinkron? Karena kedua kubu ini, kubu kehendak bebas dan kubu Allah yang berdaulat itu bertengkar terus. Nah, hari ini kita mau melihat keduanya ini sebetulnya serasi. Ya. Baik. Coba kita lihat. Ya, ini ayat cukup terkenal Yohanes 1 ayat 12. Kalau di LAI itu menerimanya, tetapi sebetulnya teks aslinya mengambilnya. Semua orang yang mengambilnya, mengambil Tuhan. Artinya ini kehendak bebas. Ya. Kehendak bebaslah yang bertindak. Semua orang yang kehendak bebasnya berfungsi, mengambilnya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya. Kelihatannya ayat ini seperti membuat kehendak bebas sebagai penentu. Tetapi sekali lagi Alkitab kadang-kadang kelihatan seperti bertentangan. Lihat, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Di satu sisi, yang mengambilnya dapat, kalau tidak mengambil ya nggak dapat. Di sisi lain, nggak bisa mengambil kalau tidak dikaruniakan kepadanya. Ya, coba kita lihat lagi. Mereka menjawab, ya, ini pemberitaan Injil. Percayalah kepada Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Artinya, kamu harus memutuskan. Kehendak bebasmu harus memutuskan untuk percaya. Kalau enggak mungkin ada dorongan untuk percayalah. Tetapi, ya, orang-orang yang mendengar Injil itu semua orang yang ditentukan Allah. Kalau tidak ditentukan Allah, nggak bisa percaya, ya. Jadi logika kita kan udah ditentukan. Ngapain harus dorong-dorong orang percayalah, gitu kan? Kan sudah ditentukan. Siapa sih yang bisa menghalang-halangi? Tadi kalimatnya Allah punya kapasitas penuh. Jadi inilah kehendak bebas manusia, ini kedaulatan Allah. Nanti kita akan melihat hubungannya sangat serasi sekali. Ya. Kemudian, ini kan para penginjil sering memberitakan bertobatlah, percayalah kepada Injil. Kita sering paksa-paksa orang, harus percaya, ayo putuskan. Apa yang sedang kita lakukan? Kita menyuruh kehendak bebas orang itu bertindak, gitu kan? Tetapi Allah mengaruniakan pertobatan. Tadi dikatakan tanpa dikaruniakan tidak ada yang bisa mengambil dengan kehendak bebasnya. Sebab kepada kamu dikaruniakan untuk percaya. Jadi percaya ini karunia atau harus bertindak, gitu kan?
Akhirnya muncullah dua kubu kan, saling bertengkar, nggak beres-beres. Ya. Jadi kita melihat apa? Di dalam Alkitab, kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia selalu berjalan seiring sebagai satu pasangan. Sekali lagi saudara-saudari, sasaran kita apa? Sebetulnya setiap orang dari kecil udah punya konsep agama. Dari kecil, kecuali ada beberapa kasus. Apa konsep agama? Konsep agama itu adalah berdasarkan perbuatan. Itu selalu. Nah, hari ini mungkin kita juga ada seperti itu, dan hari ini semoga kita bisa melihat apa? Belas kasihan Allah. Ya. Sehingga kita bisa hidup tenang, karena keselamatan itu berdasarkan kedaulatan Allah. Poinnya itu. Yang kita mau tekankan itu adalah keselamatan itu berdasarkan kedaulatan Allah. Tetapi bagaimana menyelaraskan dengan ayat-ayat tentang kehendak bebas manusia. Itu bebannya ya hari ini. Yang pasti, kalau saya mau kumpulin lebih banyak lagi ayat, masih banyak. Seolah-olah bertentangan. Seolah-olah nggak konsisten. Ya. Nah sekarang, ini dari FKKP juga minggu kelima, saya banyak kutip poin-poin penting di sana ya. Karena belas kasihan Allah, maka apa? Kita merespon tuh kehendak bebas kita merespon. Jadi kalau kehendak bebas Anda bisa merespon, itu belas kasihan Allah. Cuma kan kita nggak bisa hanya ngomong seperti itu, perlu pendalaman Alkitab agar kita bisa berkata, ya memang Alkitab seperti itu. Jadi kalau kita bisa merespon, itu belas kasihan Allah, kita bisa merespon kepada Injil, sementara orang lain tidak merespon. Ya, kehendak bebas kita menerima firman mengenai Kristus sebagai hayat, orang lain menolak. Itu semua berdasarkan belas kasihan Allah. Kalau Anda benar-benar hidup di bawah belas kasihan Allah, Anda orang yang paling tenang. Itu sasarannya, bukan untuk pengetahuan. Pendalaman Alkitab ini bukan hanya untuk pengetahuan, tapi untuk pengalaman hidup kita. Kita mau menjadi orang-orang Kristen yang asli, sejati, tenang karena menyadari belas kasihan Allah. Ya, nah ini kita akan melihat belas kasihan Allah di ayat ini, saudara-saudari. Ya. Ayat ini berkata bahwa ada orang-orang yang dipilih. Kalau Efesus 1 ayat 4 dipilihnya itu sebelum alam semesta dijadikan. Bukan sekedar dunia, alam semesta. Jadi ketika Allah masih sendirian, dia sudah melihat wajah-wajah Anda. Lalu dia mulai menciptakan, di dalam pikirannya ada wajah-wajah Anda. Jadi dipilih sesuai dengan pengetahuan dini Allah. Ini saya cetak sesuai teks asli ya. Anda dipilih sesuai dengan pengetahuan dini Allah. Lalu dipisahkan, kalau LAI-nya dikuduskan. Dipisahkan oleh Roh supaya taat kepada Yesus dan menerima percikan darah. Biasanya kalau istilah dikuduskan, itu setelah orang percaya. Setelah Anda percaya, baru Anda dikuduskan. Gitu kan? Tetapi ini, pengudusan ini
atau pemisahan oleh roh dilakukan oleh roh sebelum Anda percaya. Ya. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena dikuduskan ini sasarannya adalah untuk menerima percikan darah. Bukan untuk menerima hayat. Ini bukan dikuduskan oleh hayat. Ini bukan dikuduskan oleh roh. Kalau dikuduskan oleh roh, itu menguduskan sifat kita. Tetapi konteksnya ini dikuduskannya oleh darah. Kalau dikuduskannya oleh darah, artinya keselamatan awal. Bukan keselamatan lanjutan. Kerjakanlah keselamatanmu, gitu kan? Itu oleh roh, bukan oleh darah. Kalau oleh darah nggak bisa kita yang mengerjakan. Jadi konteksnya apa? Poin saya saudara-saudari, poin saya, Anda sudah dikuduskan atau dipisahkan oleh roh sebelum Anda percaya. Ini kan, belas kasihan Allah ini kan, sehingga Anda bisa merespon. Nah, Paulus berkata bahwa Paulus oleh Allah telah dipisahkan sejak kandungan ibu. Jadi ketika Anda masih ada di dalam tubuh ibu Anda sudah dipisahkan. Pertama-tama yang ada di dalam tubuh Anda, kalau orang biologis yang ngerti ilmu biologi ngerti. Pertama-tama kalau saya baca di Google, ada puluhan sampai ratusan juta sperma. Itu ada di dalam tubuh ibu Anda. Dan saat itu, saya pernah nonton videonya bagaimana mereka berlomba untuk masuk ke satu sel telur. Hanya satu dari ratusan juta atau minimal puluhan juta, hanya satu yang masuk ke sel telur, itu Anda. Dan itu adalah pekerjaan roh yang memisahkan Anda. Sejak di dalam kandungan ibu Anda. Dan di dalam waktu, entah waktu umur berapa, ya, saya sekitar umur 20-an, saya dipanggil. Tapi sebelum saya dipanggil, sejak kandungan, itu sudah dikuduskan, sudah dipisahkan. Kemudian lahirlah. Ya, dipisahkan itu, oh ini harus lahirnya di Cimahi, ini lahirnya di Jakarta, di Amerika, orang tuanya siapa, itu udah diatur semua. Itu makna dari dikuduskan oleh roh, supaya mendapatkan keselamatan yuridis. Bukan organik. Ya, jadi bayangkan, ini belas kasihan Allah atau kehendak bebas Anda? Ya, kalau gitu fungsi kehendak bebas, apakah tadi banyak ayat-ayatnya tentang kehendak bebas? Nah, nanti kita akan lihat. Semoga saudara-saudari terkesan 1 Petrus 1 ayat 2. Saudara kita memuji surat Petrus. Ada banyak ungkapan yang oleh Paulus tidak diungkapkan, tapi oleh Petrus diungkapkan. Ini luar biasa ayat ini. Paulus tidak pernah berkata pengudusan sebelum selamat. Paulus hanya berkata pengudusan watak setelah selamat. Semoga Anda terkesan ya. Sejak Anda ada dalam tubuh ibu Anda. Wah, itu udah luar biasa sekali. Berarti apa? Anda sudah ditentukan, sudah dipilih sebelum alam semesta diciptakan. Efesus 1 ayat 4. Ini diteguhkan lagi, Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk apa?
Kalau Allah sudah memilih Anda, bisa gagal nggak? Kapasitasnya sangat penuh, mutlak nggak bisa gagal. Apakah ini melibatkan kehendak bebas? Melibatkan, tapi hubungannya bagaimana ya? Kalau secara logika kan, mana mungkin ada peran kehendak bebas di sini? Karena itu aliran kekristenan yang sangat besar itu, ya secara umum tidak percaya ada kehendak bebas gitu. Dalam hal ini ada benarnya juga, tapi nanti kita lihat ada salahnya juga. Allah memilih kamu untuk diselamatkan di dalam apa? Bukan di dalam Kristus, di dalam roh yang memisahkan kamu, yaitu ini. Roh memisahkan Anda nanti harus tinggalnya di mana, nanti punya suaminya siapa, punya istrinya siapa, itu semua udah diatur. Ada juga yang rumah tangganya gagal, itu semua udah diatur. Semua ada jadi seolah-olah ketika Anda dari dalam kandungan, kemudian lahir, roh itu membuntuti terus Anda kemanapun Anda pergi. Apa yang sedang saya sampaikan? Kedaulatan Allah. Itu yang mau saya sampaikan. Ya. Keselamatan menurut kedaulatan Allah. Tetapi kita mau melihat kedudukan kehendak bebas manusia dalam keselamatan Allah yang berdaulat. Ya, jadi proses keselamatan seperti ini, saudara-saudari. Pertama, orang-orang dipilih menurut pengetahuan dini Allah, bahkan ketika Allah masih sendirian, belum ada alam semesta, belum ada malaikat, belum ada siapapun, Allah sudah mengenali Anda karena ada pengetahuan dini Allah. Kemudian langkah kedua, roh memisahkan orang pilihan sebelum dia percaya. Jadi ketika Anda memberitakan Injil, ingat, Anda akan bertemu dengan orang-orang yang sudah dipilih dan akan bertemu dengan orang-orang yang tidak dipilih. Nanti kita akan melihat hubungannya dengan pemberitaan Injil ya. Ketiga, hasilnya setelah dipilih, dipisahkan, ketika Injil diberitakan, sudah siap, kehendak bebasnya sudah siap. Sebetulnya pengudusan roh ini adalah belas kasihan Allah sehingga kita bisa merespon gitu. Tanpa pekerjaan pemisahan roh, kehendak bebas kita tuh nggak bisa merespon. Nggak bisa. Karena kita menurut Efesus sudah mati. Dahulu kamu mati. Orang mati nggak bisa merespon. Tetapi oleh pekerjaan roh yang memisahkan Anda, akhirnya Anda bisa merespon. Inilah belas kasihan Allah. Ketika waktunya sudah tepat, ada pemberita Injil datang, hai berilah dirimu diselamatkan. Bukan pemberita Injilnya yang hebat, bukan. Tetapi pekerjaan roh sejak kandungan ibu Anda, itu yang hebat. Makanya sidang kita itu sidang penuaian Injil. Pemberitaan Injil itu hanya menuai saja. Pengalaman Anda banyaklah bagaimana mudahnya membuat orang percaya. Secara kebetulan ngomong dikit, percaya gitu. Tapi kalau yang kita usahakan malah susah gitu. Dalam hal ini nggak ada pemberita Injil yang hebat kalau dari konteks kedaulatan Allah. Kalau yang rajin iya, yang berbeban iya. Tetapi kalau yang hebat, jangan bilang hebat. Semuanya adalah pekerjaan belas kasihan Allah, sehingga kehendak bebas manusia bisa merespon, karena sejak dari kandungan ibu, tadi itu sudah dipisahkan. Makanya kalau ada yang udah mau nikah, nggak jadi, itu semua pekerjaan roh memisahkan. Nggak boleh nikah sama itu, misalnya ya. Bolehnya sama ini. Dari orang tua mana, jangan komplain, jangan menyesal punya orang tua semacam itu, jangan.
Itu semua pekerjaan pemisahan roh. Ya. Ketika Injil diberitakan banyak. Tadi kan kita sudah tampilkan ayat-ayat tentang kehendak bebas. Berilah dirimu, ini kan anjuran untuk kehendak bebas, memutuskan, betul enggak? Kehendak bebas Anda harus memutuskan. Kita sering mendengar, Anda harus bekerja sama. Anda harus memutuskan, kalau Anda tidak memutuskan, Anda masuk neraka, gitu kan? Tetapi mana bisa masuk neraka, orang udah dipilih kok. Dikuduskan, hanya waktunya aja, ada yang ketika dia masih muda, ada yang udah tua, baru merespon. Ada kaitannya dengan kehendak bebas memang, tetapi tidak bisa menggagalkan keselamatan, tidak bisa. Ya. Jadi kehendak bebas memang berfungsi. Menurut saya, ini opini saya, itulah sebabnya ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Tetapi nggak bisa gagal, karena pekerjaan pengudusan roh. Berilah Injil, dirimu dibaptis, diselamatkan, mungkin ke-20 kalinya baru Anda selamat. Ke-100 kalinya, ada juga yang baru 2 kali udah selamat. Ya. Semoga Anda bisa nampak perkara ini. Ya, orang pilihan telah menginginkan keselamatan. Kenapa menginginkan keselamatan? Karena pekerjaan pengudusan roh. Itu belas kasihan Allah. Sehingga dia merespon dan bertindak menerima keselamatan. Ini kehendak bebas. Kehendak bebas itu adalah hasil. Ingat, bukan penentu. Tapi berfungsi. Ya. Baik. Jadi, apa yang tadi kita sampaikan? Dalam keselamatan awal oleh darah, ingat. Bukan keselamatan yang dikerjakan sehari-hari. Kehendak bebas manusia, manusia pilihan, itu memang terlibat. Ya. Tetapi untuk menerima keselamatan awal, itu tanggung jawab roh. Tanggung jawab roh. Rohlah yang mulai membuat Anda menang melawan jutaan sperma lainnya masuk sel telur. Dipisahkan, ditentukan, semua kehidupan Anda diatur sedemikian tanpa meniadakan kehendak bebas. Kadang-kadang roh terhalang-halangi itu jadi tertunda. Jadi menerima keselamatan awal itu bukan tanggung jawab manusia. Ingat konteksnya keselamatan awal. Sebab kehendak bebas manusia yang merespon menerima keselamatan adalah hasil belas kasihan Allah yang berdaulat. Istilah ini ada di FKKP. Belas kasihan Allah yang berdaulat. Jadi bukan seperti kita membelas kasihani orang, tapi orangnya nggak pengen dikasihani, ya udahlah aku nyerah gitu, enggak. Belas kasihan Allah tuh berdaulat. Ya. Nah ini garis besar juga dari FKKP 2 Romawi poin C1. Jika kita mengenal kedaulatan Allah, kita akan bersyukur kepadanya untuk belas kasihannya. Kita akan menyadari bahwa kita berada di bawah belas kasihannya yang berdaulat. Istilah belas kasihan yang berdaulat berarti belas kasihan Allah mutlak berada, mutlak adalah perkara kedaulatan Allah. Jadi jangan menyesali apapun keadaanmu hari ini. Situasimu hari ini jangan menyesali. Semuanya ada dalam, apalagi kita yang sudah dilahirkan kembali. Gitu. Di roh itu bukan hanya dari luar menyertai, bukan, di dalam. Ya ini sebetulnya sasarannya, kandungan hayatnya ada di sini. Ya.
Nah, ini masih di poin garis besar FKKP. Menjadi bejana-bejana untuk kehormatan. Bejana untuk kehormatan tuh singkatnya orang-orang diselamatkan lah ya. Bukan hasil dari pilihan kita atau kehendak bebas kita. Karena golongan Armenian sangat menekankan tanggung jawab manusia. Jadi kalau kamu tidak mau menerima, kamu masuk neraka, itu tanggung jawabmu. Jadi, apakah mampu orang memilih Allah kalau tidak dikuduskan oleh Roh? Mampu enggak orang memilih Allah? Itu. Nanti kita akan lihat terus ya. Jadi, itu bukan hasil kehendak bebas kita, tetapi berasal dari kedaulatan Allah. Nah, kita coba dalami ini dengan membuka ayat-ayat ya. Dikatakan apa? Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kalau Anda diselamatkan jangan bangga, oh saya mencari Allah, orang itu tidak mencari Allah. Jangan, karena firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah, nggak ada. Roh Kuduslah yang mencari Anda. Seperti perempuan yang mencari dirham itu yang hilang. Apakah dirhamnya nyamperin gitu ke si perempuan itu? Ya, kalau nggak dicari sampai ketemu, ya udah tetap aja di sana. Jadi nggak ada yang mencari Allah, Roh Kuduslah yang memisahkan Anda. Yesaya mengatakan apa? Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Banyak ya orang-orang Kristen bangga dia bertemu dengan Tuhan. Seolah-olah dia spesial gitu. Dia kisahkan pertemuannya dengan Tuhan. Tapi nada-nadanya, bau-baunya tuh bangga diri gitu. Seolah-olah dia tuh spesial. Padahal ya Allah itu berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari. Ya, kepada bangsa yang tidak menyeru nama Tuhan. Jadi kalau ada orang bisa menyeru nama Tuhan itu pun adalah pekerjaan Roh. Ya. Tetapi kita tetap harus mendorong orang menyeru nama Tuhan. Betul enggak? Nanti kita akan lihat kaitannya apa kerjasama kita dengan kedaulatan Allah. Kita kan sedang membahas ini. Kedudukan, kehendak bebas manusia dalam keselamatan Allah yang berdaulat. Ya, oh yang tadi, ini, aku menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Semua orang tuh nggak pernah nyari Tuhan tuh nggak pernah, ya. Nah, ini sekali lagi, ini ayat tentang kehendak bebas. Yesus berdiri dan berseru, apa? Datanglah. Jadi kalau kamu nggak mau datang, kamu bandel artinya. Itu salahmu sendiri, gitu kan? Kita sering berpikir, Tuhan menyuruh kita datang kok. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ditarik ini tuh ingat domba yang hilang. Ya, dicari. Begitu udah ketemu mungkin domba itu kemana tapi ditarik gitu. Kalau enggak bisa datang. Jadi datanglah kepadaku. Harus kita beritakan enggak? Harus ya. Datanglah kepada Tuhan. Nanti kita melihat kaitannya. Katakanlah
Kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Jelas ya? Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Jadi Bapa menarik Anda lalu diberikan kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi inilah maksud ini. Garis besar FKKP ini. Menjadi bejana untuk kehormatan. Maksudnya tuh bejana untuk diisi oleh Allah. Itu bukan hasil pilihan kita atau kehendak bebas kita. Ya. Jadi, saudara-saudari, kehendak bebas manusia memang terlibat dalam proses keselamatan. Kalau enggak mungkin ada kalimat ini. Kalau enggak mungkin kita disuruh memberitakan Injil. Jadi kehendak bebas memang terlibat. Kita sudah lihat tadi banyak ayatnya. Ya, terlibat dalam proses keselamatan, tetapi yang menjadi penentu keselamatan adalah kedaulatan Allah. Amin. Bukan kehendak bebas manusia. Ya. Nah, sekarang kita lihat cara Bapa menarik itu gimana. Ini, yang ini dulu. Setiap orang yang telah mendengarkan dan menerima pengajaran dari siapa? Dari Bapa. Inilah cara Bapa menarik, yaitu dengan memberitakan Injil, pengajaran, apapun. Ini cara Bapa menarik. Jadi, keselamatan orang bukan kehendak bebas, kedaulatan Allah secara penuh. Masih harus memberitakan Injil? Karena cara Bapa menarik adalah dengan pengajaran semacam ini. Lalu di sini mendengar Injil itu. Ini Injil saya beri tanda kurung karena konteksnya sedang pemberitaan Injil para rasul. Ya, mendengar Injil itu semua orang yang apa? Yang sudah ditetapkan gitu. Bukan semua orang. Ya. Hanya orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk hidup yang kekal menjadi apa? Jadi menjadi percaya itu ditetapkan atau mendengar Injil. Nah, itu kan ternyata serasi gitu. Semoga saudara-saudari bisa terkesan. Jadi penentu keselamatan adalah kedaulatan Allah oleh pemberitaan Injil. Ya. Injil adalah tangan kedaulatan Allah yang menarik orang-orang pilihannya. Tadi ayatnya sudah kita baca, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Tuhan Yesus jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Dan Bapa di sini mengajar. Ya, artinya Bapa menarik melalui mengajar. Bapa menarik melalui memberitakan Injil. Amin. Oh Tuhan Yesus. Jadi kedudukan kehendak bebas manusia itu bagaimana? Ya, kita harus mentaati kehendak bebas kita. Konteksnya pemberitaan Injil ya. Kedudukan kehendak bebas manusia sehubungan dengan kewajiban kita memberitakan Injil. Dalam keselamatan Allah yang berdaulat, ada kedudukannya. Ini tentang kewajiban kita memberitakan Injil. Makanya dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Ya, tetapi ketika kita memberitakan Injil, sadari, kita akan bertemu dengan orang-orang yang sudah ditetapkan selamat dan orang-orang yang tidak ditetapkan selamat. Bisa tahu nggak kita? Nggak bisa tahu.
Ya, seperti di taman saya ada rumput yang saya beli berharga, saya harus siram dia kan? Tetapi di dalam rumput tuh ada benih-benih liar. Apakah saya siram rumputnya dipilih satu-satu gitu? Pakai pipet gitu? Siram aja semua ya, nggak apa-apa kok. Jangan pilih-pilih kalau beritakan Injil, kita nggak tahu kok, kita nggak bisa mendeteksi. Ketika murid-murid melihat ada lalang tumbuh, cabutin ya Tuhan, jangan nanti yang gandum kecabut. Nah, gereja Roma Katolik menurut sejarah melakukan itu, mau cabutin lalang, nggak taunya hamba-hamba Tuhan asli yang dibunuh. Ini sejarah ya. Bukan gereja Katolik yang sekarang, bukan. Sejarah. Jadi beritakan Injil, beritakan saja. Walaupun kita sekarang sudah mengerti bahwa penentu keselamatan adalah kedaulatan Allah. Injil adalah tangan kedaulatan Allah masalahnya ya. Kemudian ini masih garis besar FKKP. Jadi dalam hal keselamatan awal dikatakan apa? Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang. Tetapi kepada kehendak Allah yang berbelas kasihan. Ada orang-orang yang nggak mau memberitakan Injil atau malas-malasan memberitakan Injil. Kalaupun memberitakan Injil, ya asal-asalan karena ayat ini. Tetapi kita nggak boleh gitu, karena kita nggak tahu mana orang yang dibelas kasihani Allah, mana yang tidak. Beritakan saja, nanti bisa kerasa kok, anak damai dan bukan anak damai. Ya, ini sebetulnya sedikit menyimpang ke pemberitaan Injil, karena beban gereja di Cimahi tahun 2025 adalah memberitakan Injil. Tetapi sekarang jadi ringan, memberitakan Injil itu bukan kehebatan Anda, bukan. Anda dipimpin ketemu orang-orang yang sudah siap, gitu. Kalau Anda tidak melakukannya, bisa jadi orang yang sudah siap itu lewat di depan Anda. Ya. Wah, nanti ketahuan semua di pengadilan tahta Kristus, Anda menyia-nyiakan orang-orang yang sudah siap. Tetapi keselamatan Allah tidak pernah gagal, Allah bangkitkan pemberita Injil yang lain. Roma 11 ayat 25, saudara-saudara aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, sebagian dari Israel telah menjadi tegar, ya sampai hari ini Israel tetap tegar, sampai apa? Jumlah yang penuh. Jadi Allah nggak pernah gagal, jumlahnya pasti akan penuh, walaupun Anda malas memberitakan Injil. Karena Tuhan akan bangkitkan, masih banyak yang mau gitu. Anda malas ya sudah. Kalau bagi saya berita ini tuh akan meringankan kita. Oh, ternyata beritakan saja gitu. Beritakan saja, doa minta dipertemukan sama orang-orang itu. Nggak usah pakai, strategi apa nih ya? Gimana cara ngomongnya nih ya? Itu semua capek. Itulah yang tidak hidup berdasarkan belas kasihan Allah. Itulah hidup yang tidak berdasarkan kedaulatan Allah. Semuanya berdasarkan usaha sendiri. Capek jadinya memberitakan Injil itu, saudara-saudari. Karena apa? Karena Allah nggak pernah gagal, kapasitasnya penuh dalam melaksanakan keselamatan jumlah yang penuh. Nah, jadi dalam kedaulatan Allah yang mutlak, jumlah orang-orang pilihan yang selamat tidak bisa berkurang satupun. Ya, lihat, mereka pasti tidak akan binasa sampai selamanya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tetapi ada ilustrasi terkenal dari kaum Armenian, keselamatan itu seperti kapal. Kalau Anda loncat dari kapal, Anda binasa. Itu kan pilihan Anda. Artinya Anda lebih besar dari Bapa.
Kalau Anda bisa menghilangkan keselamatan Anda lebih besar dari Bapa. Tidak ada, ya, tidak ada saudara-saudari yang lebih besar dari Bapa. Seorang pun. Sehingga seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa, termasuk Anda sendiri nggak bisa. Kalau Anda naik kapal sama anak Anda, terus anak mau loncat, itu kehendak bebasmu, gitu nggak? Itu orang tua macam apa? Orang tua yang jahat juga nggak mungkin gitu. Anaknya mau loncat, itu kehendak bebasmu kok, terserah engkau. Nggak mungkin lah. Ya, artinya Anda lebih besar dari Bapak, Anda lebih pintar dari Bapak, sehingga bisa menyelinap keluar. Ya, jadi kemalasan kehendak bebas kita dalam pemberitaan Injil tidak berpengaruh bagi kedaulatan Allah dalam menyelamatkan orang-orang pilihannya dalam jumlah yang penuh. Gereja di Cimahi, kalau cuma segini saja, nggak masalah bagi Allah. Nanti gereja lokal lain yang berkembang, gitu. Gitu aja. Sekali kelak, pekerjaan, cuma ada konsekuensinya saudara-saudari. Bagi Allah sih nggak ada bedanya. Allah tetap jumlah penuh masuk. Tapi bagi kita ada bedanya. Kita akan menderita kerugian. Tetapi tetap akan diselamatkan, ya. Tetap diselamatkan di sini itu diselamatkan dari api itu artinya dimurnikan oleh api. Ini ayat-ayatnya. Tuhan itu seperti api. Apinya sebetulnya Tuhan sendiri yang memurnikan logam. Ya, aku memurnikan engkau dalam dapur kesengsaraan. Kalau enggak hari ini dimurnikan, ya di zaman yang akan datang. Untuk melihat ini nanti ada videonya, ya. Kalau saudara-saudari perlu bisa saya share. Jadi ini pelajaran Hayat Ibrani pasal 21, berita 21, masalah pahala dan penghukuman. Ya, 1 Korintus 3 ayat 13-15 itu masalah pahala dan penghukuman atau pendisiplinan dalam kerajaan Allah adalah jembatan yang menghubungkan kedua golongan ini. Konteksnya adalah Calvinisme dan Arminianisme. Ini sedikit menyimpang, tetapi memang beban kita tuh mau menghubungkan mereka karena aliran yang satu berkata tidak ada kehendak bebas dalam hal keselamatan, aliran ini tanggung jawab kehendak bebas manusia. Kita di sini mau menggabungkannya, ya, agar ada jembatan yang menghubungkannya. Amin, saudara-saudari. Ya, jadi kemalasan kita tidak mungkin menggagalkan kedaulatan Allah. Nah, sekarang ini kesimpulan. Menjadi bejana untuk kehormatan bukan hasil pilihan manusia. Oke? Kehendak bebas manusia terlibat tetapi dalam keselamatan. Terlibat dalam keselamatan, tetapi penentu keselamatan adalah kedaulatan Allah. Injil adalah tangan kedaulatan Allah yang menarik orang-orang pilihannya. Ini ayatnya. Kewajiban kita memberitakan Injil berhubungan dengan pahala dan pendisiplinan. Ya, Allah berbelas kasihan kepada siapa dia mau menaruh belas kasihan, itu tidak tergantung usaha kita. Jadi ketika Anda memberitakan Injil, nggak perlu berusaha, beritakan saja, hasilnya terserah Tuhan. Ya. Kemudian ayat ini akan saya tinggalkan, di sini nanti saya bahas kesimpulannya dulu ya. Kesimpulan kedudukan kehendak bebas manusia dalam keselamatan Allah yang berdaulat. Kesimpulannya adalah dalam keselamatan awal, kehendak bebas manusia pilihan terlibat, tetapi untuk menerima keselamatan awal itu bukan tanggung jawab manusia. Sebab kehendak bebas manusia yang merespon menerima keselamatan adalah hasil belas kasihan Allah yang berdaulat. Ini poin B, karena belas kasihan Allah, kehendak bebas kita merespon
kepada Injil ketika orang lain tidak merespon. Kenapa orang lain tidak merespon? Atau mungkin sampai akhir hayatnya dia tidak menerima keselamatan? Karena roh tidak memisahkan dia. Tapi kita nggak tahu, endingnya orang nggak tahu, jangan nebak-nebak. Ya, ini kita sedang berbicara seseorang yang tidak diselamatkan, tapi kita nggak tahu siapa orangnya. Nanti kita tahu kalau setelah kita ada bersama Tuhan. Ya karena apa? Karena bukan tanggung jawab dia, itu tanggung jawab roh, dan roh memang tidak memisahkan dia. Ya, kalau Efesus 4 itu tidak memilih dia. Nah, ya inilah kesimpulannya. Nah sekarang ketika dalam undangan di video kita membahas dua ayat ini seperti saling bertentangan ya. Juru selamat kita menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Semua orang ini siapa? Pasti dia tidak termasuk, betul enggak? Karena dia ditentukan untuk binasa. Jadi dalam memahami kata semua orang ini, bukan 100% umat manusia. Ya, karena ini di buku 96 Perkataan Sehat, secara umum pelajar Alkitab menggunakan firman Allah untuk menjelaskan firman Allah. Menggunakan Alkitab untuk menafsirkan Alkitab. Semua orang ini kita tafsirkan berdasarkan Alkitab. Alkitab berkata ada dia yang ditentukan untuk binasa. Artinya penafsirannya adalah semua orang bukan seluruh umat manusia ciptaan. Jadi sekarang kita bisa melihat ini tidak bertentangan. Ya. Nah, apalagi ditambah dengan ayat ini ada jumlah yang penuh. Kalau jumlah yang penuh itu bukan 100% umat manusia ciptaan. Ya. Jumlah yang penuh ini adalah semua orang ini, tetapi tidak termasuk dia, gitu ya. Ini penting, saudara-saudari, karena ada banyak orang Kristen, khususnya yang menuntut di kekristenan, bingung. Kalau kita bisa menjelaskan ini, mereka berpaling ke dalam pemulihan Tuhan. Ya. Baik. Jadi dalam keselamatan manusia, kehendak bebas manusia bukan sebagai penentu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kebinasaan seseorang? Itu. Ya, Saudara Agus, bukan tanggung jawabmu. Kamu diselamatkan, betul? Sementara yang nggak diselamatkan, tanggung jawabmu. Adil nggak? Enggak kan? Kalau diselamatkan bukan tanggung jawab manusia, bagaimana dengan kebinasaan seseorang? Apakah kebinasaan manusia disebabkan kehendak bebas seseorang? Ini nanti buat minggu depan. Ya. Cuman sedikit aja. Ya, pencicipan supaya kita bisa mau datang lagi minggu depan ya. Yaitu dia yang telah ditentukan binasa, itu siapa? Yaitu mereka yang tidak dapat percaya, bukan tidak mau percaya. Ingat, tidak dapat percaya, kenapa alasannya? Siapa yang menyebabkan dia tidak dapat percaya? Iya, di sini siapa? Allah. Allah lah yang bertanggung jawab. Itu seolah-olah. Kenapa dia tidak bisa percaya? Karena Allah membutakan mata mereka. Dan mendegilkan hati mereka. Supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati. Lalu Allah berbalik untuk menyembuhkan mereka. Allah nggak mau nyembuhin mereka. Nah ini kebalikannya.
Tadi keselamatan bukan tanggung jawab manusia. Orang binasa pun bukan salah dia. Wah, ini agak keras ini, berat ini. Ya nggak apa-apa, makanya ada pendalaman ilmiah. Kalau minggu depan nggak datang lagi, ya nggak dapat jawabannya. Ya, sebetulnya bukan kata saya. Ini kan garis besar FKKP kita mengutip ayat ini. Ya, Roma 9, 19-20 mengacu kepada kedaulatan Allah. Siapa yang menentang kehendaknya? Mungkin tadi mengatakan orang binasa bukan tanggung jawab orang itu. Lalu Anda menentang, gitu kan? Anda menentang, Anda bukan menentang saya. Karena tukang periuk itu bikin 2 jenis periuk. Ya. Dia punya hak kok untuk bikin 2 jenis. Ya, yang satu untuk tujuan yang mulia, yang satu untuk tujuan yang hina. Kalau di LAI tujuan yang biasa, karena penerjemahnya pasti bingung. Gitu. Kok Allah bikin bejana untuk tujuan hina? Terhadap bejana untuk tujuan hina, Allah membutakan mata mereka. Gitu kan? Sehingga mereka tidak dapat percaya. Jika Allah berkehendak, ini masih di garis besar FKKP, dia bisa membuat satu bejana yang terhormat dan yang lain bejana yang hina. Nah ini pendahuluan untuk semoga minggu depan terjawab. Kalau tidak terjawab, minggu depannya lagi. Amin. Saya sampai di sini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, walaupun pelajaran ini sangat keras, sulit dicerna, tetapi Tuhan, sasaran kami, target kami adalah kami hidup di bawah kedaulatan Allah. Dan kami bisa tenang menjalani hidup karena kami ada di bawah belas kasihan Allah yang berdaulat. Masih ada banyak pertanyaan, kenapa engkau seperti tidak adil? Tetapi Tuhan belas kasihani kami bisa mengerti hal ini, dan bisa menghibur orang-orang yang sedang kesusahan, yang sedang ketakutan, yang tidak menyadari kedaulatan Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, Zazari. Kalau mau ada pertanyaan, habis ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita break 5 menit ya. Kita akan selesai di 18.45 untuk kita makan malam. Ya.